Salam Garuda, satu Indonesia tetap NKRI. Kali ini saya akan bahas tentang dosa-dosaan. Sebutannya itu Seven Capital Sins atau ada yang menyebutnya Seven Deadly Sins. Bahasa Indonesia adalah 7 dosa pokok manusia. Kenapa disebut dosa pokok? Karena katanya dosa-dosa ini itu akan bisa mempengaruhi untuk kita melakukan dosa yang lain. Jadi ini hanya sebagai seperti opener. Abis itu kalau kita melakukan dosa yang ini nih, biasanya akan berlanjut ke dosa-dosa yang lain. Wait, ngomongin dosa-dosaan kayak gaya banget ya. Siapa saya gitu kan, ilmu agama masih cetek banget sosokan ngomongin dosa gitu kan. Yang namanya dosa ya, iyalah kejadian setiap hari udah banyak banget gitu kan. Tapi saya nggak mau ngomongin dosa dari sisi religi ya, cuman dari sisi sebagai knowledge saja. Jadi maksud saya gini, bagaimana 7 dosa pokok tadi bisa kita pengaruhi atau kita bisa gunakan sebagai base atau reference untuk kita membuat usaha. Maksudnya gini, ini menurut pengetahuan saya saja, knowledge atau pattern atau hasil observasi saya. Sebenarnya banyak usaha yang bisa sustain karena menggunakan reference 7 dosa ini. Sebelum kita lanjut, apa hubungannya buat usaha atau bisnis, saya ingin menyebutkan dulu nih 7 dosa tadi. Tapi saya lihat contekan dulu ya. Yang pertama adalah pride atau kesombongan. Yang kedua greed atau ketamakan. Ketiga envy atau iri hati. Yang keempat wrath atau amarah. Selanjutnya lust yang artinya hawa nafsu. Yang keenam gluttony artinya rakus. Dan yang terakhir adalah sloth artinya kemalasan. Jangan salah terima ya, ini semua tergantung perspektif kita masing-masing. Tapi khusus saya kali ini sebenarnya saya pengen membahas banyak usaha yang bisa sustain, bisa sukses karena mereka men-serve atau meladeni 7 dosa pokok manusia tadi yang notabene nggak akan pernah bisa hilang selama kita hidup. Kita akan bahas satu-satu tentang 7 dosa pokok manusia tadi. Saya akan mengambil beberapa contoh dari merek-merek yang sudah amat sangat terkenal kali ya. Yang pertama adalah pride atau kesombongan atau kebanggaan. Ini benar-benar di-entertain oleh merek sepatu Adidas Yeezy Boost. Jadi merek sepatu ini Adidas Yeezy Boost itu diciptakan oleh si Kanye West, seorang selebrita dari Amerika sana, udah pasti tahu kan semuanya kan. Dia menciptakan sepatu itu. Dan begitu nyampe di Indonesia, harga sepatu itu rata-rata pas seri pertamanya saja udah 10, 12, bahkan mungkin ada yang jual sampai dengan 20 juta untuk sepasang sepatu saja. Kayaknya tahu banget nih bahwa setiap orang punya pride yang harus di-entertain. Nah, melalui apa? Ya melalui sepatu tadi. Ini juga sama halnya dengan merek-merek seperti Supreme. Bahkan Supreme ini yang paling mengagetkan, dia menciptakan batu bata dikasih logo Supreme yang harganya jutaan rupiah. Buat apa coba kalau bukan buat mengentertain kesombongan atau kebanggaan orang, ya kan? Ada merek-merek lagi yang udah saya catat nih, ada LV, Louis Vuitton. Itu pasti. Kita lihat aja semua ibu-ibu kalau katakanlah baru pulang dari Eropa sana, pasti dia ngeteng-ngeteng tas Louis Vuitton, saling pamer. Yang ada adalah begitu masuk sini, ya kena pajak, ya kan? Yang kedua greed atau ketamakan. Kalau ini saya bisa kasih contoh sebenarnya banyak di sekitar kita. Contohnya ini, banyak toko yang suka promo tuh. Biasanya pas pas ujung weekend atau pas hari Seninnya sekalian. Buy one get two, buy one get three, buy one get four, dan seterusnya. Itu kan sebenarnya karena ngeliat orang ya bahwa ya seperti saya juga kalau saya ngeliat kayak gitu, weh, beli satu dapat dua, asik nih gitu. Bahkan ada cerita nih. Dulu saya pernah kerja yang kantor saya tuh nempel sama mall. Itu ada satu merek tuh, mereknya saya lupa lah, pokoknya merek aparel terkenal banget deh. Teman-teman saya ini udah mulai ini nih, kalau orang Jawa bilang tuh niteni, memperhatikan. Si toko ini nih, kalau pada bulan ini pasti diskonnya baru 10%. Bulan selanjutnya akan diskon 20%. Sampai dengan seterusnya, mentok-mentok dia akan diskon berapa? 90%. Dan sama teman-teman saya, termasuk saya juga, ya ditungguin gitu kan. Nah itu si toko ini tahu banget bahwa orang tuh akan semakin serakah tuh ngelihat nunggu nih.
Daripada dapat satu, nanti kan akan dapat dua. Daripada dapat dua, nanti kan akan dapat tiga. Daripada gue bayar 1.000, ya nanti kan lebih baik gue bayar 100 rupiah saja. Kan kayak gitu. Dia memanfaatkan apa namanya, rasa yang memang basic yang ada di diri, terutama diri saya ini ya, dimanfaatkan banget buat jualan. Berhasil banget. Yang ketiga, envy atau iri hati. Kalau ini contohnya saya ngambil para entusias sepeda keren, sepeda mahal, merek dari Inggris, Bromnot. Ya silakan diartikan. Ini rame banget sejak sejak ada kasus penyelundupan pesawat dari pesawat itu, sebuah maskapai. Jadi saya perhatikan ya, setiap orang yang beli sepeda Brompton, ya udahlah ngaku aja, sepeda Brompton ini itu nggak akan pernah puas jika beli as is, jika beli seperti itu saja. Pasti setelah dia beli, padahal harga beli saja paling murah mungkin di kisaran 35 sampai dengan ratusan juta rupiah ya. Jadi diganti apanya, wheelsetnya, diganti rodanya, velgnya, diganti remnya, diganti tempat duduknya, diganti rantainya, diganti apa ya, semuanya diganti. Bahkan ada kabarnya yang sampai dia menghabiskan total modifikasi 2 kali lipat daripada biaya belinya. Itu kenapa? Karena mereka saling iri tuh, ada geng-gengan kan. Mereka tuh ada geng-gengan, ada 2 atau 3. Biasanya yang punya sepeda itu ya udah jelas lah siapa lah ya, udah ketahuan bahwa pejabat yang top-top itu kan. Biasanya habis beli ini, habis itu diganti, terus habis itu dia pakai, sebenarnya udah keren nih. Dia temennya iri lagi. Ya elah. Akhirnya itu banyak dimanfaatkan juga oleh bengkel-bengkel yang alhamdulillah jadi memberikan masukan buat mereka kan. Bengkel-bengkel itu jadi menyediakan spare part banyak dengan keahlian-keahlian yang benar-benar mumpuni, yang nggak bisa di setiap bengkel itu ada. Coba perhatikan deh di IG deh, sepeda Brompton atau Brompton Mania atau Brompton ID atau apapun itu semuanya sepeda keren-keren banget, dan dia memanfaatkan sifat kita, bukan sifat saya nggak mau beli Brompton. Jadi sifat kita itu yang benar-benar iri kalau temennya punya yang lebih bagus. Yang keempat namanya Wrath. Saya susah nyebutnya, ini WRATH, Wrath atau amarah. Ini banyak dimanfaatkan oleh developer games. Coba PUBG, saya tadinya nggak tahu itu bacanya PUBG, PUBG gitu kan. Dia tuh kan memanfaatkan amarahnya para gamer. Jadi untuk membeli senjata, untuk membeli peluru, untuk membeli yang lebih keren-keren gitu kan, untuk beli weapons yang keren-keren, supaya apa? Bisa mengalahkan orang lain. Kenapa? Kalau saya udah kalah sama teman saya, tiba-tiba kan penasaran nih. Saya ngelihat, saya harus beli senjatanya itu supaya ngalahin itu. Terjadilah amarah. Nah, ini menurut saya saja ya, mungkin salah, tapi ya udah ini menurut saya. Jadi kalau salah ya nanti Anda bisa cari contoh yang lain ya. Jadi mereka memanfaatkan amarahnya para gamer yang tidak berhenti-henti dan selalu penasaran. Itu kalau PUBG waktu install mungkin gratis ya, install pertama. Waktu basic weapon gratis. Kalau basic weapon ya cupu kan katanya kan. Dia harus upgrade senapan, upgrade bom, upgrade macem-macem lah katanya. Saya sih bukan gamer, tapi melihat itu kayak kalau dia nggak terpenuhi, ya semakin marah gitu kan. Nah, berhasil nggak sekarang? Wah, berhasil banget. Bahkan ini jadi salah satu klien saya sebenarnya di bidang kreatif gini. Jadi ya lumayan ngerti lah saya. Yang kelima, yang paling jamak semua orang punya adalah lust, hawa nafsu. Hawa nafsu di sini bukan cuma hubungannya sama sexual things ya. Jadi ya memang sih bisnis paling tua itu kan adalah bisnis yang base-nya ini ya. Bisnis pelacuran. Yang mungkin paling tua kayaknya di Romawi, di Pompei atau di mana gitu lah. Pokoknya dari sana gitu. Dia kan memanfaatkan benar-benar lustnya manusia itu untuk menjadi bisnis, dan sampai sekarang pun berjamur di mana-mana. Terlepas dari usahanya banyak pihak yang untuk istilahnya untuk menutup atau mengurangi atau melarang, ya tetap ada. Nah, saya akan bahas bukan masalah itu deh. Saya akan bahas contohnya gini nih, Tokopedia. Nah, Tokopedia itu kan memanfaatkan banget nih hawa nafsunya orang. Hawa nafsu apa? Hawa nafsu belanja. Apalagi kayak gini lagi musim pandemi, kita di rumah yang kadang-kadang gabut kan sekarang. Tiba-tiba udahlah beli lagi. Kadang-kadang kita barang yang kita perlu aja kita beli. Nah, dia manfaatkan banget tuh hawa nafsunya orang. Berhasil nggak? Wow, gila. Saya aja udah sampai selama pandemi ini udah beli mulu ya, udah sampai pusing nih bayarnya mau gimana. Yang keenam, ini sebutannya gluttony atau kerakusan. Gluttony itu asalnya dari kata glukosa ya, gula ya. Jadi
dia memanfaatkan sifat rakusnya orang. Kalau saya ngambil contoh, ini baik dilakukan oleh restoran-restoran yang menyediakan makanan all you can eat. Coba ya kita observe deh, refleksi ke diri kita. Kalau kita pas datang ke restoran all you can eat tuh, pas belum masuk, apalagi kalau udah ngantri, ada listing apa namanya waiting list. Itu pasti kita emosi banget, kita pasti nafsu banget, kita pasti kayak pengen ngabisin semua makanan nanti kalau udah dalam. Tapi begitu udah masuk ke dalam, coba berapa yang bisa kita makan? Andai kata nih kita perbandingan, all you can eat contohnya Hamanasa lah ya, Hamanasa, saya balik-balik. Hamanasa itu satu orang 200.000 rupiah. Kalau kita makannya misalnya per ala carte atau per menu, per menu gitu ya. Kita paling ngabisin nggak sampai 200.000 tuh, paling ngabisin cuma 100.000 kali ya. Mungkin maksimal 150, itu juga udah kenyang banget yang waduh gila gitu kan. Tapi yang namanya kita sebagai manusia, kita pasti akan lebih lu kayak ini aja deh, pasti gua bisa habisin semua gitu ya kan. Apalagi kalau tadi tuh waiting list 15 menit, 30 menit, wah semakin gila tuh kan. Itu jadi tadi yang gluttony atau kerakusan, dia manfaatkan banget bahwa orang tuh pasti rakus. Padahal at the end mungkin ngabisinnya itu nggak lebih dari 3/4-nya deh dari total biaya kalau all you can eat. Yang terakhir, yang ketujuh adalah slot atau kemalasan. Ini banyak banget sih dimanfaatin, terutama kalau saya refleksi ke diri saya sendiri. Ya keberhasilan GoFood itu kan manfaatin kemalasan saya yang untuk jalan-jalan kemana-mana, yang untuk effort banget untuk pergi kemana untuk belanja. Akhirnya cuman dengan handphone udah deh makanan datang. Itu berhasil banget membuat kantong saya jebol porak-poranda. GoFood memanfaatkan kemalasan manusia. Nah itu tadi 7 dosa pokok manusia yang pada dasarnya mungkin tidak akan pernah bisa hilang sampai kapanpun, mungkin selama kita hidup kali ya. Seperti tadi di awal saya sampaikan, tergantung kita nih perspektifnya mau seperti apa, melihatnya seperti apa. Kalau kita bisa memanfaatkan ini sebagai ide dasar kita membentuk bisnis atau usaha, terutama buat teman-teman nih yang belum punya ide, udah kebayang sih pengen bikin usaha, udah niat sih pengen bikin usaha, tapi usaha apa ya kan gitu banyak banget tuh sekarang. Nah mungkin bisa di list satu-satu nih, bukan berarti ngelihat dosanya apa ya, maksud saya mungkin kata dosa bisa diganti deh sebagai kelemahan dasar manusia gitu kan. Kalau kita bisa memanfaatkan ini, apalagi dari 7, mungkin jangan cuma manfaatin satu tuh, yang bisa koneksi antar, yang bisa interkoneksi, mungkin sebaik-banyaknya. Contohnya kayak tadi saya kasih contoh, kerakusan all you can eat, itu kan tadi ada rakusnya, ada hawa nafsunya orang, terus ada sombongan kali karena pengen gue kan punya duit bisa bayar gitu kan, dan manfaatin itu mungkin potensi keberhasilannya akan semakin besar. Yang terakhir ya, lagi meskipun di sini ada kata dosa, ada terminologi dosa, saya tidak bahas dosa. Jadi intinya ini cuma sebagai masukan saja dan berdasarkan observasi saya. Yang mungkin kalau memang pada sebagian Anda kurang pas, ya nggak usah diikutin, simple kan?